Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja. Kita ketemu lagi di sini di Pick a Card Reading ya, pilih kartu. Dan seperti biasa aku akan pakai request dari subscriber ya. Jadi ini ada request dari subscriber yang ada di Instagram, oke? Dan request yang terpilih untuk menjadi topik pembahasan kita kali ini adalah apa yang dikatakan di belakangku. Jadi itu yang menjadi topik pembahasan untuk pilih kartu kali ini. Apa yang dikatakan di belakangku, apa yang dikatakan mereka atau dia di belakangku. Kalian bisa menanyakan kelompok orang umumnya bagaimana mereka memandang kalian atau apa yang mereka katakan di belakang kalian. Atau kalian juga bisa menanyakan orang tertentu, kira-kira apa yang dia katakan di belakangku. Kalian hanya fokus saja siapa yang kalian maksudkan di sini. Seseorang, orang tertentu, atau kelompok orang pada umumnya gitu ya. Kemudian kalian dengarkan intuisi kalian lalu pilih kartu atau grup yang sesuai dengan intuisi kalian, oke? Kalau sudah tahu mana yang mau kalian pilih, langsung cek di description box. Di situ aku sediakan timestamp-nya. Ingat, ini adalah general reading, energinya kolektif. Tentu tidak mungkin akan resonate atau cocok dengan semua yang menonton, tetapi berusaha menjangkau banyak orang ya, karena energinya kolektif. Tapi bukan berarti akan sesuai dengan semua orang, oke? Anggaplah ini fun reading saja ya. Dan ingat, apapun yang dikatakan di general reading ini, kalian tentu harus konfirmasi langsung. Maksudnya gini, kalau ini tentang apa yang dikatakan mereka atau dia di belakangku, nah kalian bisa cek langsung juga ya. Kalian pasti tahulah bagaimana kalian harus cek itu gitu ya. Jadi bukan semata-mata hanya dari general reading ya. Kalian tetap perlu konfirmasi langsung ya di lapangan atau cek secara langsung atau cari tahu sendiri secara langsung ya. Ini hanya general reading, anggap saja ini fun reading ya. Oke, itu saja. Jadi sikapi pembacaan ini secara bijaksana dan cerdas. Oke ya. Baik, di sini ada 3 pilihan. Ada grup 1, grup 2, grup 3. Grup 1, grup 2, grup 3. Pilih yang sesuai dengan intuisi kalian. Kalau sudah tahu, langsung ke description box, pilih sesuai dengan pilihan kalian ya. Jadi kalian bisa skip langsung ke pilihan kalian saja. Oke, bisa klik saja langsung ke pilihan kalian. Oke, by the way, di sini ada gelang ya. Gelang ini kalian bisa membeli atau kalian bisa order gelang ini di Instagram aku ya. Jadi kalau ada yang tertarik mau membeli gelang ini ya, healing crystal ini ya, ini kristalnya amethyst, rhodonite, dan rose quartz ya. Jadi kalau yang tertarik langsung bisa order di Instagram aku selagi persediaan masih ada. Oke, kita langsung menuju ke grup 1. Hai grup 1, buat kalian yang memilih Three of Cups di sini, aku akan sebutkan energi yang ada di sini ya. Ini kuat banget energi Cancer ya, karena di kartu konfirmasinya juga keluar The Chariot ya. Jadi kuat banget nih Cancernya ya. Oke. Grup 1 di sini selain Cancer juga ada Pisces, ada Aquarius, ada Taurus, Leo, Scorpio, itu juga ada ya di sini. Coba aku cek lagi. Ada Libra ya di sini, ada Virgo. Oke, ada Sagittarius ya, Sun, Moon, Rising atau Venus. Grup 1 yang memilih Three of Cups, kira-kira apa sih yang mereka katakan di belakang kalian ya? Ini sepertinya kalian menanyakan kelompok orang sih ya. Kalau aku lihat ya. Grup 1, kalau aku lihat di sini, mereka ini sudah mengenal kalian dari kalian masih situasinya agak susah gitu ya. Antara agak susah atau susah lah ya, terserah lah ya. Itu apa ya, sudut pandang orang bisa beda, tapi aku melihatnya di sini mereka mengatakan ya, kalian ini ingin merubah nasib kalian dan kalian berhasil. Kalian ini orang yang pekerja keras. Itu yang kuliah di sini ya. Jadi kalau kembali sama pertanyaannya apa yang dikatakan di belakangku, ini lebih ke mereka sebenarnya ini ya,
terlepas mereka sirik atau tidak, aku tidak berbicara soal iri atau tidaknya, tapi sebenarnya ada pujian gitu loh. Orang iri pun di dalam lubuk hatinya itu bisa ada pujian, makanya dia iri sebenarnya. Tapi aku di sini tidak bilang mereka iri gitu ya. Mereka iri atau tidak membahas itu, cuman mereka bilang menurut aku ini ada pujiannya, bahwa kalian adalah orang yang pekerja keras, kalian bisa mengubah nasib kalian, dan keberuntungan memang berpihak pada kalian pada akhirnya gitu loh. Kalian ini orang yang tadi aku bilang punya semangat untuk mengubah nasib kalian. Three of Wands di sini, the Chariot gitu ya. Jadi kalian orang yang bergairah banget gitu loh. Orang yang optimis ya. Ini orang-orang kayak gini tipikal orang yang biasanya bisa mengubah situasi hidupnya cukup signifikan. Karena ada orang yang udah nggak optimis gitu loh. Ya udahlah biasa aja. Udahlah kayak gitu loh. Tapi orang kayak gini memang kelihatan banget gitu loh. Energi optimisnya besar banget ya di kartu The Chariot sama Three of Wands di situ ya. Jadi kalian itu percaya banget bahwa suatu saat kalian bisa di titik itu. Kalian itu percaya banget bahwa kalian bisa sukses gitu loh ya. Aku sih melihatnya di sini cenderung perubahan ke arah baik. Kalian punya keyakinan bisa meraih obsesi itu gitu loh, pencapaian itu ya. Percaya diri banget ya. Kalian percaya aja kalian bisa mengubah nasib kalian di sini gitu. Kalian kalau aku lihat di sini ya energinya tuh besar banget, energi orang yang ingin mengubah situasi hidupnya gitu loh. Ini yang aku lihat di sini ya. Kalau memang kalian seperti itu berarti ini memang grup kalian ya. Kalau aku lihat sih seperti itu ya. Six of Cups, Queen of Cups. Oke. Jadi kalau aku lihat bisa jadi kalian itu kecilnya hidup dalam keadaan yang tadi aku udah bilang ya, susah, sulit ya, prihatin gitu ya. Mungkin mereka sempat melihat situasi agak menyedihkan di hidup kalian ya. Mungkin mereka bagian dari saksi sejarah itu. Nah, kalau aku lihat di sini bisa jadi kalau ini kelompok orang, sebagian itu memang pure ya, memang tulus. Mereka mengakui hal itu, sebagian lagi ya mungkin lebih ke ya mengakui itu tapi tidak membicarakan atau gimana ya, atau mungkin tidak membicarakan pengakuan positif itu gitu ya. Kalau ini kelompok orang ya, bisa macam-macam kan orang itu. Oke. Ya di sini aku melihat itu sih ya, mereka itu aku nggak bilang mereka tahu setiap setiap langkah hidup kalian, nggak, karena yang tahu itu adalah orang yang menjalani itu sendiri ya, tentu saja gitu ya. Tapi setidaknya mereka ada pengetahuan lah ya soal situasi kalian dulu itu sempat berada di titik itu loh, titik rendah itu gitu ya. Mungkin saja, mungkin kalau ini yang ditanya adalah kelompok orang, bisa jadi sebagian dari mereka ada yang ada rasa iri, kok kalian bisa kayak gitu ya, kayak gitu, bisa jadi ya. Tidak harus iri negatif sih sebenarnya ya. Tapi aku melihat ada pengakuan itu di sini, oke? Nah, di sini kalau aku lihat ya ini sama sih sebenarnya, ini kartu konfirmasi aja bahwa ini ada melankolisnya, sisi melankolisnya kalau aku lihat ya, kayak mengenang masa lalu, dulu susah banget, terus dia dia benar-benar ingin memperbaiki nasibnya gitu kalau aku lihat di sini ya. Terus kayak gitu sih kalau aku lihat, lebih ke kayak gitu ya. Energi orang yang udah tumbuh kalau aku lihat di sini di Queen of Cups itu ya. Jadi kayak berdamai. Aku sih melihat ini energi kalian ya, berdamai dengan situasi yang ada di masa lalu. Terus kalian kayak mencintai diri kalian dan ingin memberikan kebahagiaan untuk diri kalian, untuk mengisi kebahagiaan di hidup kalian kayak gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau aku lihat sih sebenarnya sama aja ini sama ini. Ini gambaran kayak mereka mengatakan bahwa hidup kalian sudah berubah. Dulu itu orang ini susah loh kayak gitu. Sekarang dia bisa jadi kayak gini ya, kayak gitu.
Iya sih, ya kelihatan lah ya emang dia mau merubah situasi hidupnya, emang dia itu tipikal-tipikal orang yang kayak gitu, dari dulu kelihatan juga memang semangat atau spiritnya atau apa ya, ya kelihatan lah orang karakternya kayak begitu gitu loh, kayak orang yang kayaknya nggak kelihatan biasa gitu, selalu ingin melakukan sesuatu gitu loh ya, seperti itu ya. Nah, di sini mereka bilang, sebenarnya di sini kalau aku lihat sih mereka melihat kalian orang yang cukup spiritual juga ya. Orang ini udah berubah makin dewasa dan bijaksana gitu ya, kira-kira kayak gitu ya. Mungkin itu nggak lepas dari, masa lalunya yang susah itu, bisa jadi kayak gitu ya. Terus mereka melihat kalian itu makin menarik sebenarnya. Selain punya sisi bijaksana, sisi pengetahuan atau pemikiran yang menarik, mungkin pembawaan kalian, fisik kalian itu juga makin menarik. Jadi perubahan hidup itu bukan memang sekedar dinamika hidup kalian yang berubah, tapi diri kalian ya, mungkin makin cakep kayak gitu. Itu ada perubahan juga di situ. Mereka melihat itu gitu ya. Terus aku melihatnya di sini mereka bisa jadi mengatakan, kalaupun tidak mengatakan itu mungkin saja mereka pikirkan ya. Mereka berpikir atau mengatakan kalian orang yang pantang menyerah. Walaupun keadaan tidak langsung berubah, kalian harus jatuh bangun, harus melangkah terus entah sampai kapan, tapi kalian ini tipikal orang yang tidak mau menyerah atau tidak mudah menyerah. Kelihatannya sulit untuk membuat orang ini menyerah. Jadi tipikal orang yang terus bangkit gitu loh. Ya, ini sebenarnya positif sih ya kalau aku lihat ya. Oke. Mungkin dulu kalian terlihat seperti orang yang terlalu percaya diri gitu. Mungkin dulu saat orang-orang itu belum melihat pembuktian, atau kalian sebenarnya tidak harus membuktikan apa-apa pada siapapun ya. Kalian itu kalau mau memberikan sesuatu ke hidup kalian, mau mencapai sesuatu itu karena diri kalian aja, bukan untuk memberikan pembuktian kepada siapapun. Bukan ya, karena kalau mindsetnya seperti itu melelahkan banget. Seakan-akan usaha kita hanya untuk memberikan pembuktian pada orang. Tidak perlu lah ya, move on aja dari itu ya. Tapi aku lihat di sini kalian udah apa ya? Ya mindsetnya udah seperti itu juga sih sebenarnya. Ya memang kalian orangnya tipikalnya seperti itu. Semangat bukan untuk orang lain, ya memang kalian gitu. Untuk kalian ya memang diri kalian seperti itu, oke? Ya dulu mungkin sebelum mereka melihat pencapaian hidup kalian, perubahan hidup kalian, mereka ada yang bisa jadi ya, ada yang berpandangan kalian itu orangnya terlalu percaya diri. Kalian orang yang terlalu percaya diri gitu loh. Orangnya semangat banget sih, percaya diri banget sih kayak gitu. Atau kayaknya gimana ya? Tipikal orang yang itu tadi apa? Imajinatif gitu loh. Oh, dia akan begini, akan begitu gitu. Kadang mungkin ya kalau ada tipikal orang yang toksik atau sirik ya atau iri gitu, mereka mungkin nggak suka sama energi kalian yang seperti itu gitu ya, yang terlalu bersemangat kayak gitu ya, optimis banget kayak gitu. Biasalah orang di luar sana kan macam-macam gitu ya. Tetapi begitu kalian saat ini sudah memberikan pembuktian itu atau perubahan itu lah ya, kalian sudah mencapai itu. Ini bukan ini belum maksimal ya. Maksudnya pencapaian kalian itu bisa jadi belum maksimal. Ini masih terus berjalan. Tetapi melihat pencapaian kalian sampai detik ini, sampai saat ini, mereka itu ya apa ya? Gimana ya? Ya wajar sih ya, oh ya dia emang percaya diri banget sih, dan ya emang dia bisa membuktikan sih ternyata gitu loh. Kalau dulu belum ada pembuktian apa-apa, belum ada perubahan apa-apa, ya paling kayak bisa jadi sebagian itu ada yang menyepelekan, oh percaya diri banget sih loh gitu ya. Tapi begitu kalian sudah mencapai titik itu, perubahan itu, nah mereka bisa terkagum-kagum sebenarnya, bisa kayak ada rasa tidak percaya gitu. Tapi kayak sudah mengenal karakter kalian. Kalau aku lihat di sini, mereka itu kayak mengenal kalian itu karakternya kayak gitu memang ya. Karakter yang tadi aku bilang, pekerja keras, tidak mudah menyerah gitu ya, bukan terlalu sih sebenarnya. Ya mungkin mereka bilang kalian tuh percaya diri banget, terlalu optimis gitu ya. Tapi ya sebenarnya nggak salah, kalian itu mungkin melihat sesuatu yang belum mereka lihat, bisa jadi kayak gitu. Dan kalian punya keyakinan yang bisa kalian buktikan sendiri di hidup kalian gitu ya. Seperti itu. Jadi ya kayak sebagian sih sebenarnya ya ketika sudah melihat situasi hidup kalian yang saat ini, mereka itu ya tadi aku udah bilang, mereka ada rasa kekaguman, ada rasa
terkejut sebenarnya. Terus akhirnya mereka mikir gitu loh, oh ya wajar sih, emang dia tuh orangnya kayak gitu juga gitu. Maksudnya orang yang karakternya itu cenderung sukses sih sebenarnya, orang dengan karakter kayak gini gitu. Ya, diakui atau tidak, bisa jadi itu sebenarnya ada dalam pemikiran mereka, cuman kan tidak selalu diungkapkan gitu ya. Terus aku melihatnya sih di sini bisa jadi mereka bilang, oh hidup kalian itu sekarang sudah enak ya, sudah bahagia ya. Kayaknya orang ini cenderung akan lebih sukses sih nantinya gitu. Oh kayaknya orang ini banyak duit ya, kayaknya orang ini sukses banget, sibuk banget. Terus kayaknya, aduh hidupnya itu penuh dengan pencapaian, kayaknya dia itu sudah memanifestasikan hal-hal baik di hidupnya. Kayaknya dia itu bahagia bukan hanya di karir atau keuangan atau pencapaian hidup di luar percintaan lah. Tapi kayaknya orang ini juga bahagia di hidupnya secara personal dan mungkin bahagia di kehidupannya dalam keluarga kalau orang ini nanti menikah, punya pasangan, berkeluarga kayak gitu loh. Jadi sebenarnya ini omongan-omongan yang positif ya. Terlepas diucapkannya bagaimana. Omongan positif itu ada yang kayak gini loh. Ih dia itu hebat ya udah kayak begini, keren banget, sukses kayak gitu. Ada yang oh iya enak ya hidupnya ya udah kayak gini ya. Oh iya sih kayaknya banyak duit. Gitu. Jadi orang itu terlepas dengan nada seperti apa mereka berbicara, tapi sebenarnya itu hal yang positif sih gitu ya. Oke, di sini bahkan ada Three of Cups lagi gitu loh. Jadi mereka melihat, waduh nih orang kayaknya sedang merayakan kesuksesan hidupnya gitu. Jadi ya mungkin mereka hanya melihat kalian di sosial media. Mungkin kalian sendiri merasakan hidup kalian itu masih biasa-biasa saja. Mungkin kalian merasa kalian masih harus bekerja keras lagi. Biasalah orang kalau tipikal kayak gini, bisa jadi mereka itu memang pertama tidak pernah puas, ambisius, dan merasa ya biasa-biasa saja dan merasa terus terpanggil untuk melakukan sesuatu. Bisa jadi kayak gitu ya. Cuman orang yang melihat di sosial media kalian bisa jadi melihat kalian itu sudah sukses banget gitu loh, sudah oke banget hidupnya gitu ya. Orangnya tuh kayaknya gini ya, ini muncul di kepala aku gitu loh. Orang ini kemungkinan akan menghadiri acara-acara penting gitu. Orang ini kemungkinan akan menghadiri acara-acara penting gitu ya. Jadi bukan acara yang biasa gitu ya. Seperti itu. Jadi wah kayaknya orang ini makin di atas ya dan makin sulit dijangkau gitu. Ada mungkin yang tadi aku udah bilang yang oke lah wajar dia memang orangnya seperti itu. Ada yang mengakui itu gitu ya. Wajar dia memang berusaha dan orangnya karakternya begitu gitu. Tapi mungkin bisa juga ada yang gimana ya, yang kalau melihat situasi dirinya mungkin ada rasa iri juga gitu dengan keadaan kalian gitu sih. Oh dulu tuh dia itu susah loh padahal kayak gitu, bisa aja loh kayak gitu, bisa saja. Ada yang nadanya positif, ada nadanya yang nggak enak, bisa jadi kayak gitu sih. Walaupun sebenarnya ujung-ujungnya sih hal positif yang dilihat dari kalian gitu ya. Oke, nah aku melihatnya di sini kayak oh orang ini makin terkenal ya gitu, atau oh orang ini kayaknya tadi aku bilang gitu, makin di atas makin sulit dijangkau. Ini kayaknya dia akan menempati posisi-posisi yang tidak biasa ya. Maksudnya posisi-posisi yang cukup tinggi gitu loh di masyarakat, sosial, atau di tempat kerjanya. Jadi mereka yang dulu melihat kalian susah seperti kayak bukan siapa-siapa ya, saat ini melihat kalian itu kayak wow gitu loh. Itu yang kuliah di kartu The Star ya. Seven of Wands, Ace of Sword. Wah orang ini memang orang yang kalau udah bertekad ya udah gitu loh. Ya orang ini wah udah deh gitu. Ini konfirmasi aja ya, karena walaupun beda kartu, energi yang aku baca di sini tuh sama saja, bahwa kalian itu yang dibicarakan mereka atau di pandangan mereka orang yang tadi aku udah sebutkan. Orang yang kalau sudah punya tujuan akan mengejar tujuan itu dan tidak mudah menyerah, pantang menyerah dan terus bangkit, kuat, bukan tipikal orang yang lembek gitu. Terserah ini disampaikan dengan nada positif atau negatif ya, atau agak nggak enak gitu loh. Tapi
sebenarnya sih hal yang bagus gitu loh ya. Nah, apalagi di sini ada Queen of Swords, orang yang keras, orang yang ya sebenarnya tipikal pejuang sih gitu loh. Kadang orang itu gini ya, orang yang positif akan akan mengakui secara tulus. Tapi orang yang kurang positif agak serem ngelihat kalian. Seremnya itu, aduh dia kok bisa gitu ya, aduh serem gitu loh. Gue misalnya, dia bisa gitu ya, aduh serem. Mungkin dia melihat diri mereka ya, mungkin dia atau mereka melihat diri mereka itu nggak kayak kalian gitu loh, bisa sampai seperti itu, bisa tough seperti itu gitu loh. Jadi mereka takut sendiri gitu loh. Ini apa gue yang kebangetan atau dia yang terlalu berlebih ya gitu loh. Gue yang kebangetan kayak gini atau dia yang terlalu berlebih. Tapi sebenarnya kalau aku boleh sampaikan untuk orang-orang yang seperti itu, tidak usah bandingkan diri kalian dengan siapapun itu, nggak usah gitu. Orang itu macam-macam. Semakin kalian membandingkan diri kalian dengan orang lain, ya cuman di situ-situ aja gitu loh. Orang yang gini ya, kalau aku sih tujuannya sebenarnya happy aja, bahagia aja udah gitu ya. Dan kalau terus membandingkan diri kita dengan orang lain, kemungkinan kita nggak akan bahagia. Apalagi kalau orang itu gimana ya, kemungkinan sih nggak akan bahagia gitu ya. Dan kecenderungan dibandingkannya itu mungkin dengan hal yang belum dia dapatkan gitu. Dia nggak membandingkan, intinya gini sih, tidak perlu membandingkan diri kita dengan siapapun itu, karena pertama hidup kita juga sudah berbeda. Kedua, kita itu hanya membandingkan hanya aspek tertentu saja, tidak menyeluruh gitu loh. Manusia itu ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi kadang orang itu kalau cuman sirik aja, dia hanya melihat apa enaknya dari orang, apa nggak enaknya dari dia. Ya dia stuck aja di situ, bahagia pun tidak gitu loh. Sekarang udah nggak usah mikir itu, bahagia aja. Bahagia itu gimana sih? Ya udah, kita hanya berkompetisi sama diri kita yang kemarin. Nggak perlu membandingkan sama kehidupan orang lain kayak gitu. Kalau orang itu udah bahagia, orang itu positif ya kan, dia bisa jadi memanifestasikan lebih lagi ke hidupnya. Jadi tidak perlu membandingkan diri kita sama orang lain, biasa saja gitu. Karena kalaupun dibandingkan ya mungkin hanya membandingkan aspek tertentu saja. Itu kan tidak objektif juga ya. Kita membandingkan orang dengan perjalanan yang berbeda gitu. Dan ditambah karakter orang juga berbeda gitu. Ini kayak kita membandingkan mungkin ekonom sama dokter, ya nggak bisa, mereka bidangnya beda ya. Satunya life missionnya, soul missionnya di ekonomi, satunya soul missionnya itu memang mungkin di healing atau di kesehatan kayak gitu. Nggak usah dibanding-bandingkan ya, biarkan mereka di jalannya masing-masing aja kayak gitu. Oke? Ya, kembali lagi ke sini. Jadi buat orang yang sirik mungkin serem ngeliat kalian. Seremnya itu, kok bisa sih orang itu kayak gitu? Terus mungkin mereka membandingkan sama diri mereka. Jadi mereka makin merasa di bawah gitu loh. Mereka itu serem ngeliat semangat kalian dan kalian bisa membuktikan optimis, membuktikan pemikiran kalian atau pencapaian itulah ya. Sisi optimis itu. Intinya mereka serem melihat ketangguhan kalian dan kalian bisa memanifestasikan cita-cita atau impian itu ke hidup kalian. Kalian memang bisa memberikan pembuktian itu ke hidup kalian. Itu yang kulihat di sini, oke? Nah, di sini ada Eight of Swords sama Four of Swords. Ini seperti yang aku bilang tadi gitu loh. Di sini ada The Moon ya. Jadi mereka melihat kalian itu atau bilang lah ya, orang ini sebenarnya konfirmasi saja ya. Jadi sorry banget kalau aku harus sampaikan lagi. Ya seperti itu gitu loh. Kalian itu pernah berada di situasi sulit itu cukup lama gitu loh. Pokoknya ngenes banget gitu. Tapi ternyata diam-diam menghanyutkan ya orang ini kayak gitu. Seperti itu. Dan mungkin ada yang penasaran juga, apa iya kalian sebahagia itu? Apa iya kalian sesukses itu? Kalian sesukses apa sih? Atau mungkin bisa jadi orang-orang yang
tidak menjangkau kalian lebih dekat lagi, alias gini ya, mereka hanya melihat kalian di sosial media gitu, udah nggak dekat sama kalian mungkin bisa jadi, atau mungkin ya memang nggak dekat sama kalian dan nggak tahu hidup kalian intinya itu seperti apa di dalamnya gitu loh. Mungkin mereka penasaran kekurangan kalian itu apa sih, bisa jadi loh ada rasa penasaran karena kok kayaknya kalian sebagus itu ya gitu, jadi penasaran lu tuh punya kekurangan nggak sih, kayak gitu bisa jadi kayak gitu ya. Ten of Pentacles, The Empress. Jadi kalau aku lihat sih mereka lebih membicarakan kesuksesan kalian dan betapa kalian itu bertalenta gitu loh. Bertalenta di sini nggak harus bisa nyanyi, bisa masak, jago nyanyi, jago masak, nggak harus sih. Tapi kayak kalian itu bisa memantapkan skill kalian. Apapun skill yang kalian miliki, kalian bisa membuat itu lebih lagi dan bisa mengangkat hidup kalian. Wah, orang ini memang udah sukses, bahagia di hidupnya. Gitulah kira-kira. Oke, good luck buat grup 1 kalau memang itu seperti itu adanya, syukurlah ya. Tapi kalau itu yang menjadi usaha kalian saat ini, semoga itu bisa direalisasikan. Oke, good luck buat grup 1. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye. Hai, grup 2 buat kalian yang memilih Ace of Wands. Di sini aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini ya. Ini bisa di Sun, Moon, Rising atau Venus. Ada Aries, Libra, Virgo, Aquarius, Pisces, ada Leo, ada Taurus, ada Capricorn, Cancer ya. Oke, itu ya, Sun, Moon, Rising atau Venus. Ya, grup 2 yang memilih Ace of Wands di sini ya. Kalau aku lihat di sini, pandangan atau apa yang mereka katakan gitu ya. Ya bisa mereka katakan, bisa ya mereka berbicara aja di dalam hatinya gitu ya, pandangan lah ya. Apa yang mereka katakan di belakang kalian? Kalian ini orang yang ambisius. Ya, itu yang aku lihat di sini energinya ya. Mereka melihat kalian orang yang ambisius, yang akan mengejar apapun yang menjadi keinginan kalian. Meskipun kalian harus bahasanya keluar dari track ya. Maksudnya apapun yang harus kalian bayar, kalian akan bayar itu untuk mendapatkan apa yang kalian inginkan. Ini energi ambisiusnya itu ke arah yang sorry banget ya, ada kesan menghalalkan segala cara. Agak berbeda dari grup 1. Grup 1 itu sebenarnya terlihat ambisius juga, tapi ambisiusnya lebih mereka kerja keras, pantang menyerah gitu loh. Mereka berusaha jalan di jalan yang lurus, tapi bukan berarti kalian tidak di jalan yang lurus juga, tapi ada kesan bisa menghalalkan segala cara. Ada kesan seperti itu, ya. Kalau aku lihat sih gini ya, perbedaan dari grup 1 itu, kalau grup 1 kan lebih ke pantang menyerah, kerja keras dan terus berusaha konsisten. Nah, kalau di sini energi kuatnya itu ambisinya itu loh. Ambisinya tuh besar banget gitu. Ambisiusnya tuh kelihatan banget. Ambisius itu macam-macam ya. Ada ambisius yang seperti aku bilang, karakter orang yang seperti grup 1, terus berusaha, terus mengejar apa yang menjadi impiannya, tapi ya mungkin mereka juga tetap bersiap berbesar hati gitu ya. Kalau memang yang terjadi di luar dari pikiran mereka gitu. Nah, ada juga ambisius yang benar-benar kayak nggak terima atau tidak ada plan B. Kalau gue mau A, itu yang harus terjadi. Ada yang ambisius seperti itu gitu. Ya, jadi ambisius itu macam-macam. Aku melihatnya di grup 2 yang memilih Ace of Wands. Yang kalian pilih aja Ace of Wands loh ya. Ini ambisiusnya tuh berapi-api banget gitu. Jadi kalian bisa melakukan hal-hal gila untuk mencapai apa yang menjadi keinginan kalian, termasuk dalam hal cinta. Itu yang kulihat di sini ya. Aku melihatnya di sini mereka bisa bilang, iya sih, kalian cenderung bisa mendapatkan tadi yang aku bilang, apa yang menjadi kemauan kalian, lebih ke materi dan apapun lah ya yang umumnya orang ingin dapatkan di luar. Nah, itu kalian ingin dapatkan itu dan umumnya kalian bisa mendapatkan itu.
Itulah ya yang aku lihat di sini anggapan mereka gitu ya. Cuman di sini ada yang tidak relevannya gitu loh. Tidak relevannya itu mungkin kalau aku lihat di sini ini ada hubungannya sama cinta sih. Yang tidak relevan itu ya, umumnya soal cinta. Jadi kalau kalian sudah mencintai seseorang dan sudah terobsesi sama seseorang, kalian nggak peduli apapun tantangan di hubungan itu, kalian akan terjang. Nah mungkin bagian-bagian yang aku bilang tadi bisa menghalalkan segala cara itu bisa jadi di konteks ini, walaupun dalam karir atau karir atau materi ya itu juga bisa sih. Cuman maksudnya bukan berarti kalian harus atau pasti melakukan hal yang tidak baik atau ilegal ya. Atau oke lah, tidak baik itu kan relatif ya, tergantung sudut pandang. Tapi ilegal itu kan udah jelas ya, aturannya udah jelas dan mengikat gitu kan. Bukan berarti kalian melakukan hal yang ilegal sih. Bisa aja mungkin persaingannya bisa terasa agak nggak sehat, atau kalian bisa memanfaatkan celah-celah tertentu, atau mungkin bisa jadi terlihat oportunis. Tapi bukan berarti menghalalkan segala cara harus yang ilegal, nggak juga, tidak harus sih ya. Oke, seperti itu. Ya mungkin kalian lebih ke jeli melihat celah-celah itu sih ya, untuk memuluskan ambisi atau jalan kalian menuju ambisi kalian gitu ya. Ya, aku melihatnya di sini kayaknya ada yang bilang juga bahwa kalian itu bucin. Ya, ini tadi aku melihat ada Taurus juga ya di sini. Jadi kalau kalian terlibat third party situation di sini ya, aku melihat mereka itu bisa jadi punya anggapan itu gitu ya. Itu tadi kayak gimana ya, mungkin gimana ya, orang bucin budak cinta itu kan kadang ada yang bilang mereka itu bodoh gitu loh. Sorry banget nih, ada yang bilang orang bucin itu kok bodoh banget sih gitu. Tergantung bucinnya juga kali ya. Bucin itu kan macam-macam. Kalau cuman sekedar sayang gitu aja mungkin biasa kali ya. Bucinnya kalau cuma sekedar beliin makanan, terus care banget gitu ya, mungkin itu masih biasa lah ya. Balik lagi, level bucin orang itu beda-beda. Tapi kalau bucinnya udah jauh dari relevan gitu ya, misalkan ya kan ada tuh orang yang kayaknya udah disakiti terus, dirugikan terus, dimanfaatkan terus, tapi dia tetap bucin gitu. Nah, buat orang di luar sana yang sedang tidak jatuh cinta, melihat orang itu bego pasti kan? Ya, tapi kalau orang lagi jatuh cinta kasmaran, ya bisa aja dia udah nggak melihat dia bego. Jadi memang perlu pandangan orang luar bisa jadi ya. Yang mungkin bisa jadi lebih, ya nggak selalu sih pandangan orang luar itu objektif, karena ya kalian juga tahu apa yang kalian lalui gitu. Cuman ya pandangan orang luar yang bijaksana itu bisa jadi perspektif aja lah ya, tambahan perspektif gitu. Jadi pilih, kalau mau minta masukan, bisa minta masukan atau minta pandangan dari orang-orang yang kalian anggap bijaksana gitu. Ya kalian anggap bijaksana atau orang ini open minded, terus orang ini juga nggak judgmental, atau orang ini kayaknya cukup bijak sih melihat hal-hal seperti ini, dia nggak melihat hanya dari satu sisi. Nah mungkin bisa ditanya ya, mungkin mereka bisa memberikan yang lebih objektif gitu, nggak sekedar judgmental aja gitu ya. Oke, nah balik lagi ke sini, kalau aku lihat ya sebagian yang terlibat third party situation bisa jadi mereka, kalau kalian terlibat third party situation ya, karena ini kan general reading, tidak semuanya akan terlibat di situasi itu. Kalau kalian yang bagian yang terlibat aja ya ini ya, mereka mungkin bilangnya seperti itu, ih kok orang ini kalau udah kayaknya cinta banget, udah kayak mikirnya itu udah kayak begitu gitu loh. Yang kayak aku bilang tadi gitu. Ini kan ngomongin kalau pakai bahasa orang lain gitu.
Dia kalau udah cinta banget sama orang kayak gitu ya, nggak peduli orang itu mungkin udah, nggak peduli dia dimanfaatkan saja, atau nggak peduli kalau ada yang sudah tidak available gitu, nggak peduli, diterjang aja gitu. Kayaknya kalau udah kok tiba-tiba keluar dari otak aku ya, sorry banget ya, ini kayak kalau udah nafsu atau udah terobsesi itu ya udah gitu loh, kayaknya ngejar banget gitu loh, kayak gitu. Ini buat yang terlibat third party situation aja, kalau enggak ya enggak, karena ini general reading ya, oke. Kemudian di sini mungkin ada yang mengomentari soal love life kalian deh. Kayaknya aku melihatnya kuat di situ. Walaupun ya ada yang secara umum juga ya, secara umum di sini ya dalam hal pencapaian lain gitu loh. Ya ada yang dikagumi. Mungkin kalian ini tipikal orang yang tadi aku bilang bisa jadi mencapai sukses juga gitu loh. Kan ambisius. Biasanya orang ambisius itu adalah sukses-suksesnya, sukses-suksesnya gitu. Biasanya ya. Sukses itu relatif kok. Jadi nggak selalu yang wah bombastis gitu, nggak. Misalnya, oh sukses dia ujian fisikanya dapat 100, itu udah bisa dibilang sukses juga gitu ya. Jadi macam-macam sukses itu. Sukses itu adalah mendapatkan apa yang diinginkan kan. Ya, yang diinginkan orang kan macam-macam yang diinginkan orang. Oke? Ya jadi itu sih kalau aku lihat kalian orang yang keras gitu. Keras kepala juga sih di sini. Sorry ya, aku nggak bilang kalian keras kepala, tapi aku berusaha melihat dari sudut pandang mereka. Itu pun kalau resonate sama kalian ya. Keras kepala orangnya, ya. Iya sih, maksudnya dengan sisi itu kalian juga bisa mendapatkan, bisa jadi kesuksesan materi dan karir di sini gitu. Cuman ini kalau aku lihat ada komentar soal love life juga, ada pembahasan soal love life di sini ya. Jadi kayak orang ini tadi yang aku bilang, mungkin kalian ini dimanfaatkan terus gitu loh. Ini kalau bukan kalian yang dimanfaatkan, mungkin kalian yang memanfaatkan gitu loh. Jadi kalau bukan kalian yang korban bucin, kalian itu bisa jadi yang terkesan jadi penjajah gitu loh. Orang lain yang jadi korban bucin kalian gitu. Kayak gitu. Jadi aku melihatnya itu ya di sini ya. Jadi ada kayak situasi gak sehat gitu loh. Gak sehat dalam hubungan gitu. Oh kok orang ini mau aja sih dimanfaatkan gitu. Apakah itu kalian yang dimanfaatkan atau kalian yang memanfaatkan orang gitu. Mungkin bisa jadi kalian kali ya. Jadi karena udah suka banget sama seseorang, sudah terobsesi atau terikat sama seseorang, jadi apapun rela dilakukan gitu. Bisa jadi itu ya. Apalagi di sini ada 7 of Wands sama 2 of Cups. Ya itu yang kulihat ya. Jadi kalian cenderung berusaha mempertahankan orang yang kalian cintai ya dalam hal love life di sini ya. Karena cinta itu kan universal ya. Dalam hal romance di sini konteksnya ya. Kalian akan mempertahankan orang itu nggak peduli seberapa buruknya hubungan itu atau situasi di dalamnya. Ya ini ada hubungannya sama bucin tadi yang aku bilang gitu. Bucin itu macam-macam, tapi kalau levelnya sudah parah itu udah tidak sehat gitu ya. Jadi seperti itu. Ya, jadi mungkin contoh ya, ini contoh, semoga kalian tidak seperti ini ya. Contoh kayak misalkan ada orang yang sudah sering dapat kekerasan dalam hubungan itu, tapi dia berusaha mempertahankan. Karena dia merasa mencintai orang itu. Ya boleh, nggak ada salahnya dia mencintai orang lain. Yang salah kalau dia tidak mencintai dirinya. Gitu ya. Jadi bukan hanya mencintai orang lain, tapi mencintai diri kita juga. Oke? Seperti itu. Itu yang aku lihat di sini. Terus kalian itu orangnya playful. Itu yang aku lihat di sini. Ada yang bilang ini ya, kalian itu sex appeal-nya keluar. Sex appeal-nya keluar. Aku sih kayak melihat di sini orang yang, ya mungkin ini pandangan mereka gitu ya. Orang yang agak rock and roll dalam hal romance gitu loh ya. Jadi gitu deh ya.
mungkin gairahnya gede gitu ya, terus gairahnya besar kayak kelihatan gitu loh ya. Terus dia mungkin orang yang mungkin juga suka have fun ya kalau aku lihat di sini ya. Have fun. Ya, have fun itu macam-macam sih ya, nggak bukan berarti buruk juga ya. Tergantung juga ya, maksudnya nggak di have fun itu kan memang tidak dimaksudkan buruk ya sebenarnya. Cuman have fun itu macam-macam, nggak harus yang party gitu. Ya orang orang kan punya kesenangannya masing-masing gitu. Tapi kalau aku lihat di sini, kalian orangnya itu lebih cenderung kayak suka gaul gitu. Ya, suka gaul, suka keramaian, suka jadi pusat perhatian kayak gitu ya. Seperti itu sih. Terus kayak menikmati apa ya? Menikmati hubungan percintaan kalian gitu loh. Tadi yang aku bilang kayak kalian tuh terlihat kayak butuh drama gitu loh dalam hubungan itu. Bukan gimana ya kok jadi drama ya? Gimana ya, Mbak? Kalau aku lihat di sini sih lebih ke gairah ya, gairah gitu. Tapi mungkin orang melihatnya itu drama karena di sini kayak ada Five of Swords, konflik gitu ya. Judgment-nya ada 2 kali loh, Libra kuat banget di sini. Iya, maksudnya bukan sorry. Sebenarnya kalian tidak butuh drama ya, drama yang buruk itu nggak butuh. Tapi mungkin orang melihatnya kok kayaknya drama banget ya. Mungkin karena sisi kalian yang passionate banget dalam hal mencintai seseorang, tidak peduli apapun situasi di dalamnya, dan kebetulan di situ kayaknya banyak konflik gitu loh. Gitu ya, itu yang kulihat di sini. Iya, jadi mungkin ya itu ada hubungannya sama kartu The Tower juga sih. Kalian itu bisa mengambil resiko besar untuk obsesi kalian. Resiko besar ya. Resiko besar, ini resiko besar yang bisa jadi kayak mengundang banyak konflik juga gitu loh. Tadi yang aku bilang bisa jadi keluar dari track gitu ya. Seperti itu yang aku lihat. Ya sih udah itu aku lihatnya seperti itu kira-kira. Kalian orangnya itu nggak tahu ya, kelihatan memang selalu bergairah gitu loh dalam menjalani hidup gitu. Itu yang kulihat di sini. Ini ya, mungkin mereka melihatnya kalian itu kalau udah jatuh cinta itu kayak udah lupa segalanya gitu ya. Fokusnya hanya di situ. Dan tadi aku bilang bisa jadi udah nggak relevan gitu. Bisa jadi, tapi tidak harus semuanya seperti itu. Bisa seperti itu. Karena ini general reading ya, oke? Okay? Mungkin kalian suka bad boy gitu gak sih? Kalau kalian wanita, kalian mungkin suka yang bad boy gitu ya. Kalau kalian pria, kalian sukanya yang kayaknya kesan bad girl gitu. Ya gak sih? Ya mungkin itu kalau aku lihat di sini ya. Sukanya yang seperti itu. Nah kayak gitu itu mungkin orang melihatnya kayak mengundang konflik gitu loh. Atau kayaknya butuh drama gitu loh. Padahal kan itu selera ya. Selera, oke, fine. Ya, kayaknya gitu. Kalian tuh orangnya itu tadi kan, karena passionate, terus sukanya tuh sama hal-hal yang bikin kalian bergairah juga gitu. Mungkin bad boy atau bad girl bisa bikin kalian bergairah kali ya, nggak ngerti juga gitu. Tapi ada indikasi kalian tuh suka tantangan di hidup kalian gitu. Ingat ya, suka tantangan bukan berarti memancing konflik yang tidak perlu juga kan gitu. Oke, itu sih. Jadi mungkin kalau orang yang terlalu baik-baik mungkin terlihatnya kurang menantang gitu. Jadi kalian itu mencari seseorang yang menantang gitu ya, yang bisa mengimbangi gairah yang ada dalam diri kalian karena kalian orangnya kan passionate banget gitu loh. Kalian memang butuh orang-orang yang apa ya?
ya itu tadi yang bisa bikin kalian passionate juga gitu. Atau kalian melihatnya passionate gitu ya. Jadi ya udah akhirnya kalian terobsesi gitu. Kok kayaknya orang itu menggairahkan ya. Gitu ya. Oke. Itu kira-kira yang aku lihat di sini. Udah sih, udah cukup itu aja. Iya sih ya, walaupun memang bisa jadi sebagian yang lain memandang, oh kalian itu kalau cinta itu, kalau mencintai seorang itu mencintai dengan hati yang besar gitu. Jadi rela melakukan apa aja, rela rela kalau harus berkorban sebanyak itu, mengambil resiko sebesar itu gitu. Dan di sini aku melihat kayak cinta yang disembunyikan, ada clue itu juga di sini kalau aku lihat ya. Itu sih ya. Ya itu sih. Intinya intinya ya aku rangkum saja ya. Intinya bisa jadi yang mereka katakan itu kalian itu orang yang ambisius. Kemungkinan bisa mendapatkan apa yang kalian inginkan. Tapi dalam hal cinta kalian tuh terlihat keras kepala banget gitu. Tapi bukan dalam cinta aja sih sebenarnya, dalam hal apapun sebenarnya kelihatan tough gitu loh. Terus ya orang-orang tertentu bisa memandang itu keras kepala. Cuman kenapa kok tadi aku bilang cinta? Bisa jadi dalam hal cinta kalian itu bucin gitu loh. Kalau dalam hal lain, oh keras kepala dalam hal karir dan dia terus berusaha gitu. Ya mungkin orang melihatnya itu masih oke gitu ya. Tapi kalau dalam cinta dalam hubungan yang nggak sehat, nah orang melihatnya itu kayak ini orang keras kepala banget, udah kayak gitu masih aja dilanjutkan kayak gitu loh, bisa jadi seperti itu. Oke, good luck buat kalian grup 2, kita ketemu lagi di video lainnya. Bye grup 2. Oke, grup 3 yang memilih Eight of Swords. Di sini aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini. Ini bisa di Sun, Moon, Rising atau Venus. Ada Aries, Capricorn, ada Pisces ya, ada Leo, ada Aquarius, Scorpio, Taurus, ada Virgo juga di sini. Ya, itu ya. Sun, Moon, Rising atau Venus. Iya, ada Sagittarius juga sih kalau aku lihat tadi, oke? Baik, grup 3. Kira-kira apa yang mereka katakan di belakang kalian? Oke. Kalau aku lihat di sini, ini bisa ini bisa apa yang mereka katakan atau pikirkan. Apa yang dipikirkan kan nggak harus dikatakan gitu ya. Balik lagi ini general reading ya, jadi tidak harus resonate atau cocok sama kalian. Tidak harus ini adalah pembacaan untuk kalian, oke? Baik, grup 3 kalau aku lihat di sini mereka melihat kalian orang yang punya keinginan besar, ambisi yang besar, punya obsesi atau gairah, gimana ya, obsesi yang besar, kalau jadi gairah ya, obsesi yang besar, ini gara-gara habis baca grup 2 kali ya. Obsesi yang besar, tapi yang namanya obsesi memang di sini ada hubungannya sama gairah sih. Cuman gairah di sini nggak harus gairah dalam hal seksual atau romance ya. Gairah di sini tuh bisa kayak gairah untuk mendapatkan sesuatu gitu loh, ya. Ya itu tadi aku bilang, orang yang punya ambisi besar sih. Ambisi lah ya, bukan ya ambisi bukan obsesi ya. Tapi ya kadang sama ya, mereka orang berambisi sama itu gitu. Orang terobsesi sama itu. Bisa ada persamaan gitu nggak sih? Ya, ambisi yang besar ya, mereka melihatnya atau mereka mengatakan seperti itu. Kira-kira gini lah ya bahasanya. Nggak harus persis kayak gini sih. Aku berusaha menerjemahkan aja kali ya dari energi yang kurasakan di sini. Ya, kayak tuh orang gede ya, maksudnya gede itu ambisinya gede ya, keinginannya gede ya gitu. Atau orang ini kayaknya, ya iya sih, kayaknya ada yang mengatakan seperti itu ya, soal ambisinya dia besar ya gitu. Tapi kalau berbicara itu kadang nadanya bisa positif, kadang nadanya bisa nggak positif gitu, nggak enak gitu loh. Bisa kayak dia orang yang punya ambisi yang besar, itu kan kayak orang yang memang konteksnya positif gitu loh, bahwa orang itu punya ambisi yang besar. Tapi coba kalau kalimatnya gini,
atau bukan kalimat deh, nada gini misalkan. Orang itu ambisinya gede banget sih gitu. Ini ada kayak kesan implisit kalau dia, sorry ya, ini aku aja yang menerjemahkan gitu loh. Tentu semua itu tergantung dari orangnya masing-masing ya. Ini aku berusaha menafsirkan aja. Kalau nadanya seperti itu, kayak orang ini ambisinya gede banget sih gitu. Kalau nadanya seperti itu, ada kesan implisit ya. Kesan yang implisit bahwa, ini kalau pandangan aku aja ya, bahwa oh lo tuh ambisinya besar, lihat-lihatlah diri lo kayak apa. Jahat banget ya. Sorry, ini penafsiran aku, tidak harus benar karena semua dikembalikan ke orangnya, ya kan? Orang bisa berbicara, aku bisa menafsirkan, tapi yang tahu maksud pembicaraannya itu, maksudnya itu ya orang yang ngomong itu sendiri gitu ya. Tapi kira-kira kalau ngomong ambisi besar itu tergantung membicarakannya bagaimana. Gitu. Kalau aku lihat di sini mungkin ada yang konteksnya itu yang kedua tadi. Konteks yang pertama itu kan dia punya ambisi yang besar gitu. Ini kayak sebuah pujian juga, ada pujiannya di situ, ya. Tapi kalau dia itu ambisinya gede banget sih, obsesinya gede banget sih, huge gitu ya, gede gitu ya. Nah, ini konteks yang kedua. Konteks yang kedua ini bisa ditafsirkan. Iya sih, memang ini kok aku jadi suka menafsirkan deh. Konteks kedua ini bisa ditafsirkan kayak orang yang ngelihat seseorang itu biasa-biasa aja tapi ambisinya itu gede gitu loh. Kok lo nggak takut sakit hati punya ambisi sebesar itu? Lo aja sekarang tuh lihat dong kondisinya kayak gini gitu loh. Ada seperti itu gitu. Itu konteks kedua ya. Nah di sini aku melihat bisa jadi ada yang konteks kedua itu bisa jadi. Oke, semoga bisa dipahami, sorry ya. Ya gitu sih. Ya, orang kan bisa aja ada yang meremehkan ambisi seseorang gitu. Hanya karena melihat situasinya saat ini seperti ini gitu loh. Tapi banyak kok contoh orang di luar sana yang dia itu dari yang biasa-biasa saja menjadi yang luar biasa gitu loh. Itu tidak harus dikaitkan sama materi juga gitu. Cuman orang itu bisa merubah nasibnya dan contohnya di luar sana banyak banget gitu kan. Jadi ya biasa aja lah kita. Siapa yang tahu sih nasib orang ke depannya, ya kan? Dan itu pasti memang tidak lepas juga dari bagaimana orang itu memanifestasikan ya. Tapi ini sorry ya, ini jadi keluar dari pembicaraan gitu. Ngomongin soal nasib sama manifestasi ya. Ada yang mungkin terlihat oh orang ini nasibnya A gitu ya. Takdirnya A. Kalau menurut aku ya, memang antara takdir sama proses manifestasi itu jelas berikatan sih kalau menurut aku. Orang yang takdirnya jadi pemimpin misalkan, mungkin sebagian orang melihatnya ya wajar lah dia karakternya memang seperti itu, wajar kalau dia suatu saat menjadi itu gitu ya. Tapi kalau memang orang yang melihat dari sisi spiritual gitu ya, oh dia takdirnya kemungkinan jadi pemimpin nih, punya potensi jadi pemimpin gitu. Orang yang biasanya diramalkan, tanda kutip diramalkan, takdirnya seperti itu memang kecenderungan, walaupun belum melihat karakter orang itu ya, maksudnya keseharian orang itu bagaimana, tapi orang itu kecenderungan melangkahnya memang ke arah sana gitu. Seperti itu ya, jadi makanya antara proses manifestasi sama takdir ya berkaitan gitulah ya. Walaupun mungkin gak dilihat kesehariannya, walaupun perjalanan dia masih misteri, dia orangnya seperti apa, dinamika hidupnya bagaimana, usahanya bagaimana, tapi kayak ada orang yang kayak bisa melihat gitu loh, oh dia ini kayaknya takdirnya jadi pemimpin gitu loh, ya kan? Tapi memang, ya itu tadi seperti yang aku bilang, walaupun tidak diniatkan ke arah sana, dia kecenderungan ke arah sana dari perjalanan hidupnya, dari usahanya, dari karakternya. Memang ada kaitannya sih antara karakter sama itunya ya, mungkin takdirnya ya. Itu sih kalau aku lihat ya. Sorry. Itu ya hubungannya kalau yang coba aku baca.
Oke, jadi kembali ke grup 3. Aku melihatnya di sini bisa jadi sebagian orang di luar sana masih meremehkan kalian karena melihat kondisi kalian, apalagi di sini ada Five of Pentacles gitu. Kalau kalian masih berada di kondisi Five of Pentacles, mereka kayak agak underestimate sih. Kok lo berani sih punya ambisi sebesar itu gitu. Dan mungkin ada juga yang melihatnya tapi bukan ke arah yang kayak menyemangati gitu loh, kayak agak-agak nggak enak gitu loh. Sorry banget ya, ini aku berusaha apa ya, kayak merasakan energinya sih. Kayak mungkin gini ya, kalau kalian masih berada di Five of Pentacles ya, mereka melihat kalian susah gitu ya. Mereka juga melihat kalian itu punya ambisi untuk mengubah hidup kalian gitu. Mereka mungkin tidak underestimate gitu loh, tapi nggak underestimate, oh nggak mungkin lah lo bisa dapet kayak gitu. Tidak underestimate sih, mungkin tidak underestimate secara langsung, tetapi bisa ada pandangan sinis, kayak sinisnya itu kayak apa ya, kayak agak memandang rendah kondisi kalian, bukan kayak oh nggak percaya kalian akan bisa merubah nasib kalian, bukan kadang bukan seperti itu juga, tapi kayak agak sedikit melihat ke bawah kondisi kalian gitu loh. Ya gitu deh, kayak gimana ya, gitu deh ya. Dibilang kasihan juga kayak nggak kasihan secara tulus gitu, tapi kayak gitu banget sih, kayak orang ngelihat misalkan baju orang jelek gitu ya, di matanya dia baju orang jelek gitu, jelek banget sih bajunya, kayak gitu loh. Bukan berarti dia nggak percaya oh dia nanti suatu saat bisa beli baju yang bagus, bukan seperti itu ya. Kadang kayak underestimate aja sama situasinya yang saat itu, yang dia lihat saat itu gitu. Kayak lu ini ya, dia susah banget ya hidupnya, kayak gitu, bisa kayak gitu, dia itu banget ya, dia itu ya bajunya kayak gini ya, atau pokoknya kalau kalian pernah berada di situasi ini atau masih berada di situasi ini gitu, agak ada kesan sorry ya, kayak merendahkan gitu loh, merendahkan kondisi kalian ya, bukan merendahkan ambisi kalian. Belum tentu juga sih mereka berpikir jauh ke ambisi kalian, belum tentu. Kadang ya udah apa yang mereka lihat ya mungkin itu yang mereka rendahkan, bisa jadi kayak gitu. Ya sih, ada mungkin ada pandangan-pandangan kayak gitu. Kan emang nggak enak juga ya. Ya jelas nggak enak lah ya. Seperti itu. Baik buruk itu soal sudut pandang, selera, termasuk dalam hal fashion gitu lah ya. Seperti itu sih kalau aku lihat. Terus ya mungkin sebagian dari mereka juga ada yang tadi aku bilang tahu gitu loh, kalian memang ingin merubah keadaan kalian karena ya emang susah keadaannya kayak gitu, dia pengen merubah gitu ya, kayak gitu loh, semacam kayak gitu ya. Emang keadaannya susah ya, terus ya iya sih dia kayak pengen merubah keadaannya gitu. Ini kan keadaannya mengenaskan gitu, kayak gitu loh. Kadang kalimat itu mungkin kalimatnya sama tapi kalau intonasi beda nggak enak juga ya, bisa nggak enak gitu loh penangkapannya gitu. Oke, itu sih. Jadi bisa juga mungkin kalian menunjukkan, which is nggak apa-apa juga sih sebenarnya. Kalian menunjukkan bahwa kalian itu memang ingin merubah hidup kalian. Kalian punya ambisi gitu. Tapi orang itu belum tentu melihat itu kayak menyemangati gitu loh. Kadang mungkin kayak kasihan juga bukan kasihan tulus, tapi kayak ih kasihan ya gitu. Itu kan kayak bukan kasihan ya, cuman kayak ngelihatnya kayak rendah gitu loh. Sorry banget nih ya. Seperti itu. Terus di sini mungkin kelihatannya kalian itu agak anxiety gitu loh, kayak karena mungkin kayak dikejar target untuk merubah keadaan. Jadi kalian itu kayaknya nggak tenang hidupnya gitu loh. Bahkan di sini ada Eight of Swords 2 kali dan ada Prince of Wands. Jadi kayak kayaknya kalian harus kerja lebih keras gitu ya. Terus
karena selalu terobsesi sama perubahan nasib, kalian itu kayak nggak bisa relax gitu loh. Nggak bisa apa ya, ya gitu, nggak bisa tenang, kayak aduh, gimana kalau gue nggak bisa merubah nasib gue, gimana kalau gue harus kayak gini terus gitu loh, gimana kalau terlalu banyak apa ya, kekhawatiran gitu loh. Seperti itu ada juga sih di pandangan mereka, sepertinya begitu ya kalau aku lihat di sini. Karena kalian kayak menunjukkan itu juga gitu. Ya jadi mungkin apa ya? Sebentar. Oke, di sini kalian terlihat bersemangat banget gitu loh orangnya ya. Bekerja keras banget. Kelihatan sih semangat untuk kerja keras itu ya. Cuman bawaannya ya seperti apa ya? Seperti pontang-panting gitu ya, terlalu khawatir tadi aku bilang ya. Jadi mungkin di sini belum terlihat hasil dari pencapaian kalian ya. Belum terlihat pencapaian itu ya, lebih terlihat ke semangatnya, terus kayak mungkin apa ya, tidak semua orang itu bisa memahami gitu loh. Kalian itu bisa anxiety kayak gitu, Eight of Swords kayak gitu loh. Mungkin tidak semua orang itu bisa memahami itu gitu. Mungkin orang ya komen aja gitu kalau kalian itu kayaknya itu yes, kayak sales kejar target gitu, sales kejar target kayak begitu gitu, dalam konteks ambisi ya, mengejar ambisi kalian itu yang ada kaitannya dengan merubah situasi hidup kalian gitu. Seperti itu sih ya. Sebagian orang tahu sebenarnya situasi kalian itu nggak mudah ya, situasi kalian itu berat, kalian prihatin gitu, sempat berada di situasi yang prihatin, bebannya berat, ya tantangan hidupnya keras gitu ya. Cuman kalau mereka belum pernah berada di situasi kalian, jadi ya nggak benar-benar merasakan gitu loh seperti apa itu gitu. Jadi ya paling komen aja gitu ya, komen kalau kalian itu kelihatannya mungkin hektik gitu loh kelihatannya. Kalau aku lihat di Eight of Swords ini hektik dan selalu khawatir, tadi aku bilang hektik itu kalau misal ada hal yang meleset sedikit, atau kalau belum sesuai dengan harapan kalian itu bisa kelihatan cemas dan stres banget gitu loh. Orang kan bisa aja, orang yang nggak memahami kalian, walaupun mungkin tahu kalian itu situasinya berat kayak gitu, tapi kalau mereka nggak merasakan di situasi kalian, ya mereka mungkin ya bisa apa ya, kayak judgmental ya gitu, bisa kayak aduh loh gitu banget sih kayak gitu, seperti itu. Jadi kayak stres gitu loh kalau sesuatu tidak sesuai dengan harapan gitu, belum sesuai dengan harapan gitu. Ya orang komennya gitu sih, bisa kayaknya kalian itu terlalu bingung gitu loh ya, terlalu bingung, terus apa ya, ya itu sih, heran gitu ya, karena mereka nggak merasakan apa yang kalian rasakan di sini kan, situasi kalian di sini. Walaupun ya mungkin mereka ngelihat sekilas aja situasi kalian seperti itu, tapi tetap aja orang yang ngelihat sekilas, orang yang melihat itu kan bukan berarti mereka merasakan seperti itu, bukan berarti membenarkan ini ya, tapi ini manusiawi sih kalau menurut aku ya, orang seperti itu manusiawi gitu. Jadi kalian sedang berada di fase itu kalau aku lihat ya, apa namanya, terbebani dengan ambisi kalian gitu. Apa ya yang orang katakan, mungkin ini sih kayak lebih ke mereka membahas semangat kalian aja, semangat kalian itu mungkin menceritakan atau menunjukkan
kalian tuh mau mengejar apa, mau mencapai apa, mungkin ya bisa jadi. Nah orang itu berkomentar soal itu gitu. Itu sih kalau aku lihat di sini. Tapi orang yang pengertian, mereka berkomentar bisa seperti ini. Orang ini kuat ya, orang ini tangguh ya. Mereka tantangannya berat seperti itu dan mereka bisa bertahan gitu. Ada yang mengapresiasi seperti itu juga gitu. Terus bisa juga mereka berkomentar kalian itu orang yang agak menutup diri gitu. Seperti itu ya. Terus apa ya, di sini bisa jadi mereka mungkin ya kalau yang jeli bilang kalian itu atau berpikir kalian itu orang yang cukup intuitif dan perasa gitu. Kayaknya orang ini butuh bersenang-senang deh gitu ya. Itu sih. Nah, terus mereka itu ini kayaknya antara grup 1, 2, 3 ini ada hubungannya sih. Nah, kalian berada di fase ini ya. Kalau kalian udah keluar di fase ini, kalian sudah bisa mengendalikan anxiety kalian dan ambisi kalian. Sorry, bukan ambisi. Mengendalikan sisi ambisius. Ya. Jadi biar lebih relax gitu loh. Kita boleh punya ambisi tapi relax aja gitu. Biar nggak act of sword terus kayak gitu loh ya. Kalau kalian sudah bisa mengendalikan itu, dan situasi hidup kalian nanti berubah, kalian bisa saja berada di fase grup 1. Karena aku melihatnya di sini 3 grup itu ada hubungannya. Ya mungkin antara grup 1, grup 2 mungkin bisa ada perbedaan ya. Ada perbedaan ya, walaupun mungkin ya itu cuman kayak variasi aja sih kayaknya grup 1, grup 2. Cuman kayaknya grup 3 ini ada hubungannya sama grup 1 gitu. Ada hubungannya kalau kalian sudah survive, kalian bisa berada di posisi grup 1 kalau aku lihat ya. Kalian bisa cek grup 1, oke? Itu sih kalau aku lihat ya. Jadi di sini masih orang melihatnya kayak kalian itu susah gitu. Terus kalian itu harus tertatih gitu loh, kerja keras, pontang-panting dan tertatih gitu. Orang yang udah kerja keras terus hasilnya belum sesuai dengan harapan terus stres sendiri. Ambisiusnya itu loh gitu. Seperti itu. Kalau orang nggak pengertian, mereka memang terkesannya judgmental dan males gitu loh ngelihatnya kayak capek banget sih ngeliat lo kayak gitu. Tapi kalau orang pengertian, mereka ngerti aja gitu loh, bisa merasakan oh ya sih, bukan sekedar judgmental, mungkin mereka bisa menyemangati atau mengapresiasi lah gitu. Seperti itu ya. Oke, ya itu sih yang aku lihat di sini. Mereka membicarakan soal ketangguhan kalian, kekuatan kalian, ambisi kalian, tapi kalian itu juga kelihatannya butuh bersenang-senang juga, butuh relax lah ya. Itu sih ya. Oke, itu yang kuliah di sini untuk grup 3. Grup 3, kalau kalian bisa keluar dari situasi ini dengan karakter kalian yang kuat tangguh, the emperor ini, ya kalian bisa survive ke grup 1. Kalian bisa mencapai apa yang didapat grup 1 itu. Karena grup 1 pembacanya bagus banget itu, ya. Oke, good luck buat grup 3. Semoga kalian bisa bisa menyelesaikan apapun masalah yang sedang kalian hadapi dan kalian bisa survive, kalian bisa mencapai hal positif yang kalian inginkan. Oke? Kita ketemu lagi di video ini. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye.